Kalau mau mengikuti silahkan ikuti ya. Kalaupun tidak apa-apa. Cuman ini kebiasaan saya. Dan memang juga ada tuntunannya dari orang tua saya dulu. Juga ada hikmah yang saya rasakan. Apabila kalian ingin mengikuti silahkan ikuti ya. Caranya begini saudaraku. Pertama, tangan kita diangkat ke atas ya. Tangan kita diangkat begini ya. Seperti memang kita akan melakukan seperti mendoa ya. Diangkat saja ke atas begini ya. Lalu kita mengadah ke atas. Nah, begini ya. Kita mengadah ke atas. Ini sebetulnya posisinya itu harus sambil berdiri ya. Harus sambil berdiri. Ya. Tangan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, keluarkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuhku dan aura jelek yang ada di dalam tubuhku. Lalu turunkan tangan kita ke bawah, simpan di ujung kaki kita ya. Lalu kita tarik napas ya, pelan-pelan, jangan disendat-sendat tapi menggeluyur ya. Contohnya begini, ini contoh. Tarik napas dari hidung ya. Terus rasakan penyakit kita, darah kotor kita naik ke atas. Rasakan naik ke atas ya. Terus lalu buang di atas ya. Jadi harus konsentrasi, rasakan penyakit kita, terus darah kita naik ke atas, rasakan, lalu keluarkan. Seolah-olah kalau konsentrasinya benar itu kita seperti mengeluarkan asap knalpot yang hitam gitu ya. Paham ya? Itu dilakukan 3 kali. Sekarang kita mulai ya. Tangan mengadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, keluarkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuhku dan aura negatif yang ada di dalam tubuhku. Ketika naik napas dari hidung, setelah sampai di atas buang dari mulut ya. Lalu kita lakukan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, keluarkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuhku dan keluarkanlah aura jelek yang ada di dalam tubuhku. Dua ya. Sekali lagi, angkat lagi tangannya sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, keluarkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuhku, dan keluarkanlah aura negatif dan aura jelek yang ada di dalam tubuhku. Nah, itu barusan kita sudah mengeluarkan, mudah-mudahan ya, kita sudah keluar segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dan aura jelek ya, dan energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang sebaliknya, kita masukkan ya kesehatan, aura positif ya, dan energi positif ke dalam tubuh kita. Caranya begini ya, angkat tangan, lalu dari hidung tarik ya. Kita berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkanlah energi positif dan aura positif ya, juga kesehatan untuk tubuhku. Lalu tarik napas dari hidung, masukkan ke dalam munan kita, terus tekan ke bawah ya, terus seolah-olah masuk ke bawah, lalu kita telan ya. Paham ya caranya begitu ya? Oke, sekarang kita mulai memasukkan energi positif dan kesehatan dan juga aura positif untuk tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk tubuh saya, dan masukkanlah aura positif dan energi negatif dan energi positif untuk tubuh saya. Satu, dua kali lagi, semuanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk tubuh saya, dan masukkanlah energi positif dan aura positif untuk tubuh saya. Ya, 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkanlah, berikanlah kesehatan untuk tubuh saya, dan masukkanlah energi positif, dan masukkanlah aura positif untuk tubuh saya. Ya. Nah, itu saudara-saudara ya. Jadi di pagi hari itu, pertama kita harus berpikiran positif ya,
harus memberikan kenyamanan untuk tubuh kita, dan juga kita harus berpikiran yang bagus-bagus, kebahagiaan kita undang ya. Jadi semuanya berawal dari pagi. Apabila ketika kita bangun sudah gundah gulana, sudah gelisah, sudah banyak pikiran yang aneh-aneh, yang negatif, maka nanti dari siang ke sana pun begitu ya. Makanya ketika kita bangun pagi ya, kita ciptakan, walaupun kita banyak permasalahan, karena manusia itu tidak luput dari masalah ya. Semua orang itu, yang namanya orang hidup itu, semua banyak masalah. Ada masalah, cuman versi dan ceritanya berbeda ya. Jadi walaupun begitu, di pagi hari ini tetap kita syukuri ya. Alhamdulillah masih bisa bangun, masih bisa diberi kesempatan untuk merasakan hangatnya matahari gitu kan. Napas kita masih kita bisa merasakan nikmatnya bisa bernapas ya. Itu kita langsung kita syukuri ya. Jangan ketika waktu pertama kita bangun kita sudah gundah gulana, sudah gelisah ya. Lepaskan saja ya. Karena apa? Yang penting kita tidak lari dari masalah ya. Kita jalani saja. Kita hadapi apapun yang menjadi masalah ya. Kalau kita punya masalah besar, kecilkan. Kalau kita punya masalah kecil, hilangkan ya. Karena apa? Setelah kita lalui, kita bereskan, cerita secapek apapun, sesedih apapun, apabila sudah terlewati maka akan menjadi kenangan yang indah, saudaraku ya. Jadi yuk kita tetap semangat ya. Dan menurut dari orang tua saya yang pernah saya pelajari ya, yang berhubungan dengan pelajaran ilmu bela diri Mindpo kita ini. Jadi yang disebut dengan ilmu kejayaan, itu bukan sebetulnya bukan masalah dari bertapa ataupun amalan-amalan wiridan yang ini, bukan sebetulnya yang disebut dengan ilmu kejayaan itu. Bahkan tidak ada jampe